Hamster. Tahun sudah berganti dan kami memulai tahun ini dengan akademi epik lainnya. Hari ini kita akan menyelami cerita OpenAI, sebuah cerita dengan banyak tikungan dan belokan lebih dari roda hamster dengan kecepatan penuh. Dari awal yang sederhana sebagai organisasi nirlaba dengan misi besar dan berani, hingga drama di ruang dewan yang telah menjadi berita utama, dan sekarang, well, ini adalah permainan yang sama sekali berbeda. Kita berbicara tentang perusahaan yang telah berubah menjadi kekuatan berpengaruh dengan AI berkekuatan super. Dan ya, beberapa orang terkenal sekarang bertanya, I got superpowers. Hey, bisakah kita menghentikan semua ini sebentar? Apakah OpenAI masih seperti hamster kecil yang kita semua soraki? Atau telah berubah menjadi penjahat kecil di dunia teknologi? Ambil biji bunga matahari kalian hamster. Saatnya menggali. Tapi semua penjahat datang dari suatu tempat. Itulah sebabnya akademi ini akan dimulai dengan cerita asal yang cukup terkenal. OpenAI didirikan pada tahun 2015 oleh sekelompok peneliti, pengusaha, dan ilmuwan. Di antara yang paling terkenal adalah Bapak Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, mantan CTO Stripe, dan Peter Thiel. Mereka berjalan beriringan dengan misi mulia untuk membangun AI yang aman. Secara teori, AI yang akan menjamin distribusi manfaatnya secara luas dan merata. Pada tahun 2016, dilaporkan bahwa perusahaan ini meskipun nirlaba membayar gaji tingkat korporat. Namun banyak nama besar tertarik hanya berdasarkan orang-orang dan misinya. Tapi di tahun-tahun berikutnya terjadi sejumlah pergeseran penting. Elon Musk meninggalkan perusahaan pada tahun 2018. Dan perusahaan itu membuat anak perusahaan untuk laba yang mulai mengumpulkan miliaran dari investor termasuk Microsoft yang berinvestasi $1 miliar sendiri. Kemudian pada Maret 2019, OpenAI berubah dari organisasi nirlaba menjadi perusahaan laba terbatas. Pada dasarnya perusahaan dengan batasan jumlah laba yang dapat dihasilkan, yang terjadi di bawah nama OpenAI LPE. Produksi AI berlanjut dan segera OpenAI siap untuk adopsi arus utama. Pada 30 November 2022, demo awal dari ChatGPT OpenAI dirilis. Ini bukan sekadar chatbot biasa, itu seperti hamster di roda, tapi alih-alih berlari dalam lingkaran, itu menghasilkan teks yang mirip manusia dalam hampir setiap gaya dan genre yang bisa kamu bayangkan. Kita berbicara tentang segala hal dari obrolan santai hingga topik profesional dan khusus. Dan ketahuilah ini, ChatGPT bukan hanya pembicara cerdas. Itu seperti hamster yang tidak hanya berlari di roda, tapi tahu cara mengambil roda dan lulus ujian tingkat tinggi seperti hukum, kedokteran, dan tes bisnis. Secara alami, chatbot ini dengan cepat menjadi viral di media sosial dan dunia paham apa yang bisa dilakukan oleh AI. Tren awal termasuk perencanaan perjalanan dan tren lebih baru termasuk memprompt AI untuk membuat wawasan tentang diri seseorang. Hanya 5 hari kemudian, chatbot ini telah menarik 1 juta pengguna yang sangat banyak. 2 bulan kemudian, ChatGPT memiliki 100 juta pengguna dalam apa yang diyakini sebagai aplikasi internet konsumen dengan pertumbuhan tercepat sepanjang masa. Dengan AI dan dalam banyak kasus ChatGPT sekarang menjadi bagian penggunaan sehari-hari. Beberapa pertanyaan mulai muncul, yaitu apa saja risiko bagi masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pada Maret 2023, pertanyaan ini dipimpin oleh beberapa nama besar yang dengan cepat mulai menekan rem, meminta agar pelatihan sistem AI yang berkekuatan super ini dihentikan. Dan bukan hanya untuk istirahat camilan sebentar saja. Mereka ingin itu dihentikan setidaknya selama 6 bulan. Kenapa? Nah, mereka khawatir bahwa segala sesuatunya bergerak begitu cepat. Mereka bisa segera menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Suara-suara berani ini berkumpul bersama, menandatangani surat terbuka yang memperingatkan tentang risiko AI yang berlari cepat tanpa pantangan. Elon Musk dari Twitter sendiri ikut mengomentari, bersama dengan salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, dan bahkan beberapa peneliti DeepMind. Semuanya mengatakan balapan AI sudah menjadi terlalu liar dan perlu waktu jeda. It's time to stop. It's time to stop, okay? Bayangkan ChatGPT sebagai hamster yang mencoba memutar rodanya ke tempat-tempat baru, tapi tiba-tiba jeruji kandang naik dan turun di kedua sisi, menghentikannya dari bergerak maju.
ChatGPT dengan cepat diblokir di sejumlah negara termasuk Cina, Korea Utara, Rusia, dan Iran. Ini diikuti oleh Italia, negara barat pertama yang memutus hubungan. Keputusan mereka berasal dari kekhawatiran privasi serius tentang bagaimana ChatGPT menangani informasi kita. Model AI yang diciptakan oleh OpenAI yang berbasis di AWS dan didukung oleh Microsoft tampaknya tidak mengikuti semua aturan privasi. Pikirkan OpenAI sebagai hamster di kandang yang dulu berlari di roda di depan umum, membiarkan semua orang melihat cara kerjanya, tapi sekarang mereka telah menarik roda di balik tirai. Orang-orang merasa tidak nyaman tentang kurangnya transparansi tentang bagaimana produk inovatif mereka sebenarnya dikembangkan. Maksudku, tadinya ini adalah perangkat lunak open source, tetapi sekarang rasanya ini menyembunyikan lebih banyak rahasia. Tidak persis seperti buku terbuka yang mereka janjikan, kan? Sementara hal-hal di luar semakin memanas, perubahan di dalam juga tak terelakkan. Pada November 2023, segalanya berubah menjadi liar ketika Sam Altman dipecat dari posisinya oleh Dewan Direksi. Kepada publik diumumkan bahwa Altman tidak sepenuhnya jujur dengan mereka dalam komunikasinya. Kemudian, begitu saja, Greg Brockman mengikuti langkahnya dan pergi juga dari perusahaan tersebut. Tapi, ternyata telah ada masalah selama lebih dari setahun. Altman dan Dewan Direksi perusahaan telah bertengkar seperti hamster yang berkelahi untuk mendapatkan tempat terbaik di roda. Pada satu titik, kepala hamster Sam Altman melakukan gerakan berani untuk menendang salah satu anggota Dewan dari roda. Kenapa? Karena dia berpikir sebuah makalah penelitian yang dia tulis bersama mengkritik serius perusahaan. Sementara itu, hamster lainnya di roda, Ilya Sutskever, tidak terlalu senang dengan Sam Altman. Dia berpikir Sam tidak selalu berterus terang dalam berkomunikasi dengan Dewan, dan kemudian ada beberapa anggota Dewan lainnya yang cemas. Mereka khawatir Sam lebih fokus untuk menjalankan roda lebih cepat dan memperluas jangkauan OpenAI. Sementara mereka ingin memastikan untuk tidak melupakan masalah besarnya, menjaga keamanan AI seraya bertumbuh. Tapi inilah yang mengejutkan. Hanya 3 hari kemudian pada 20 November 2023, baik Altman dan Brockman ditarik oleh Microsoft. Wow! Dan 2 hari kemudian diumumkan bahwa Sam Altman akan kembali ke OpenAI sebagai CEO. Hanya kali ini dengan Dewan baru. Seperti kartu Uno Reverse ya, hamster. Putaran penuh 360 derajat. Tentu saja, tool AI ini masih berada di bawah sorotan dalam banyak hal. Sebagai permulaan, OpenAI mengembangkan asisten suara pribadi bertenaga AI, yang mana Scarlett Johansson mengatakan suaranya terdengar sangat mirip dengan suaranya. Pengacaranya menanyakan kepada perusahaan bagaimana mereka bisa melakukan ini. Sang aktris mengatakan bahwa Altman pernah mendekatinya untuk meminta izin agar suaranya dilisensikan untuk asisten suara ChatGPT, yang mana dia menolak tawaran tersebut. Tentu saja, ini hanya salah satu dari pertanyaan yang diajukan. Nama-nama seperti Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder, dan lebih banyak musisi lainnya semuanya berkumpul untuk menuntut perlindungan terhadap AI termasuk ChatGPT. Pada September 2024, Sam Altman secara resmi diberi label penjahat. Dan kamu tahu apa yang mereka katakan? Ketika kamu berada di roda, semakin tinggi kamu memanjat, semakin keras kamu jatuh. Oh, that's terrible. Elon Musk juga tidak menahan diri. Dia menyatakan di Twitter membandingkan Altman dengan Littlefinger yang licik dari Game of Thrones. Ya, dia mengatakan Sam seperti dalang di balik layar. Wah, serangan tajam dari sesama hamster. Musk terus dilaporkan menyebut Altman bahwa dia tidak mempercayainya. How do you answer these charges, Lord Baelish? Dan dalam beberapa tuntutan hukum, CEO Tesla itu menuduh Altman dan Brockman menipunya tentang arah perusahaan sejak mereka memulai dari misi nirlaba OpenAI dalam mengejar kepentingan komersial. Nah, hamster, setelah kini kami telah membuatmu merenungkan semua liku-liku perjalanan OpenAI. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini cerita pahlawan atau asal mula penjahat? Atau haruskah kita terus mencari petunjuk lebih jauh? Terima kasih telah bergabung dengan Academy hari ini. Pastikan untuk subscribe. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dadah!